Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang banyak sekali kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah seri ketahanan keluarga. Yang dimaksud ketahanan keluarga adalah suatu keluarga yang rukun, utuh, tidak ribut, tidak bertengkar, sehingga keluarga itu bisa menjalankan roda perjalanannya dengan penuh kebahagiaan, sehingga bisa mempunyai produk-produk atau keturunan-keturunan yang mempunyai prestasi yang baik prestasi itu di dunia ataupun nanti untuk di akhirat. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita dalam seri ketahanan keluarga ini akan saya sampaikan beberapa bagian. Yang pertama adalah saya ingin untuk bercerita tentang sebuah perkawinan di mana kalau umurnya 5 sampai 10 tahun itu perkawinan yang sangat gawat sekali. Nah, mudah bertengkar dan rawan untuk cerai dan sesuatu yang sangat boleh dikatakan tidak bagus pada jenjang perkawinan kita. Nah, itu tentunya tidak hanya sekedar ngomong saja, tapi melalui beberapa penelitian. Baiklah, kita mulai presentasi ini. Oke, mula-mula saya meneliti penelitian keluarga tentunya pada tahun 1988 sampai 2003. Cukup lumayan lama waktunya, hampir kurang lebih lah sekitar 15 tahun, dilandasi atas dinamika kerukunan suami istri. Ingat, penelitian kita itu didasarkan pada suami istri, karena suami istri itu kunci ketahanan keluarga. Kalau suami istri itu ribut terus, ya anak-anaknya tentu saja akan bingung ya. Nah, ketahanan keluarganya nggak ada. Begitu. Nah, oke. Kita mulai presentasi ini, di mana yang namanya kerukunan itu menjadi kunci ketahanan keluarga. Nah, tidak ada jalan lain kecuali harus meningkatkan atau mengurangi penurunan kerukunan suami istri. Kalau kita mau keluarga itu tahan, bahagia, ya nggak ada jalan lain, harus kerukunannya itu ditingkatkan dan mengurangi yang namanya perselisihan dan lain-lain. Nah, penelitian kerukunan keluarga dilakukan mengasumsikan bahwa kunci utamanya adalah suami dan istri. Menggunakan batasannya, ini batasan penelitian adalah hanya pada hubungan suami dan istri saja. Nanti bisa dikembangkan yang lain-lain. Terus hanya berlaku pada keluarga normal, bukan keluarga yang abnormal ya. Normal itu biasalah ya. Berekonomi menengah ke atas. Penelitian saya lakukan pada segmen keluarga seperti itu. Mudah-mudahan ini cukup mewakili pada kerukunan keluarga Indonesia, terutama yang secara umum ya seperti itulah.
kalau kita ngambil yang segmen ini, di mana segmen ini mudah-mudahan bisa mendominasi, apa itu katakanlah ini segmen yang mendominasi keluarga di Indonesia. Nah, mula-mula hanya sebuah hobi mencatat kejadian dalam rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan hubungan suami dan istri. Bahagia, jengkel, medekel, apa itu namanya, bertengkar dan lain sebagainya. Catat aja, cuman gitu aja mula-mula. Lama-lama saya berpikir, mau saya apakan data ini? Karena banyak itu. Beberapa bulan, beberapa kuartal, berapa dicatat. Wah, ini lama-lama banyak itu. Terus mikir mau diapakan data itu. Terus di lain pihak, saya ingin memotret suatu keluarga. Bagaimana sih keluarga itu dipotret? Tapi sulit rupanya. Potretnya itu gimana? Bukan potret dalam arti yang sebenarnya ya keluarga jejer-jejer dipotret wajahnya kayak ini, bukan itu ya. Wajah keluarga, potret keluarga secara keseluruhan itu bagaimana dalam kehidupannya itu. Itu yang saya maksud. Itu merupakan suatu yang real tapi sulit digambarkan dalam sebuah pernyataan yang simple dan mudah dievaluasi. Gimana itu ya? Ini karena sesuatu dimensinya sangat banyak sekali ya. Kalau didongengkan dengan cerita, keluarga yang satu dengan yang lain beda juga. Gimana itu diceritakan, apa digambarkan atau susah? Lah, ini lama-lama saya berpikir, ini mau tidak mau ya harus bisa dituangkan dalam sebuah model. Kalau nggak bisa dituangkan dalam sebuah model, sulit kita mengevaluasi bagaimana baiknya, bagaimana yang harus ditanggulangi dan lain sebagainya ya. Jadi harus dituangkan sebuah model. Nah, untuk mengevaluasi keluarga diperlukan model. Sudah jelas ya, saya berpikir begitu. Butuh renungan yang panjang dalam menentukan desain model keluarganya. Nah, modelnya gimana? Wah, sulit karena parameternya kan banyak sekali. Untuk mewujudkan model diperlukan input desain. Ya, ada membuat model, kemudian ada input dari desainnya. Inputnya itu juga perlu, apa sih inputnya? Ini sebuah renungan dan pemikiran yang tidak sebentar. Dengan segala macam pertimbangan dan kepuyengan pikiran, itu selama 2 tahun, barulah kita ketemu titik terang, oh modelnya seperti ini. Maka ditentukanlah desain dan parameter modelnya sebagai berikut. Ini yang kita sebut ini. Model keluarga itu dibuat berdasarkan dinamika kerukunan keluarga terhadap waktu pernikahan. Nah, itu. Jadi, satu, kita menggambarkan dinamika keluarganya itu gimana terhadap T, waktu perkawinan. Nah, begitu desainnya. Lah, maka ditentukanlah parameter kerukunan keluarga yang dijadikan dasar untuk menilai kerukunan keluarga adalah pertama, itu frekuensi ketidakpuasan keluarga. Suami tidak puas sama istri nggak puas sama suami. Makin banyak ketidakpuasan, makin kecil nilai kerukunannya. Begitu. Terus frekuensi keluhan keluarga, suami mengeluh, istri mengeluh, saling mengeluh, dalam arti bisa keluhannya itu pada istrinya, pada orang lain dan lain sebagainya. Oh gimana ya, ada sesuatu yang gak enak di dalam keluarga itu. Semakin banyak keluhan suami atau istri,
makin kecil nilai kerukunan keluarganya. Terus yang ketiga, frekuensi protes keluarga. Jadi tidak hanya rasa di dalam hati, terus mengeluh, enggak, tapi sudah mulai ngomong dia. Wah, kalau gini nggak bisa, kalau begini nggak bisa. Nah, jadi semakin banyak protes suami atau istri, makin kecil nilai kerukunan keluarganya. Itu parameternya. Yang terakhir ini, frekuensi perselisihan keluarga. Lah, bertengkar. Mama. Yang ini begini, yang ini begini. Lah, itu semakin banyak pertengkarannya, semakin kecil nilai kerukunan keluarganya. Nah, itu kita catetin. Nah, itulah awal dari petualangan seorang geofisik saya ini yang tidak mendalami di dunia begitu, tapi ya, karena saya tuh geofisik ya, jadi disiplin ilmu saya kan fisika, geologi, matematika, kimia dan lain sebagainya. Nah, mencoba masuk di dunia ini, tapi karena hobi maka saya catat, saya pelajari. Jadi ini terwujud bukan karena disiplin ilmu saya, tapi karena hobi saya. Nah, inilah model kerukunan keluarga ditunjukkan dalam sebuah kurva dengan dua parameter, yaitu yang tegak itu kerukunan keluarga, yang tidur, yang samping itu waktu perkawinan. Nah, parameter kerukunan keluarga berupa maksud kami kejadian atau frekuensi ketidakpuasan, keluhan, protes, dan perselisihan keluarga. Dijumlahkan dan digambarkan pada sebuah sumbu tegak. Ingat, semakin mengeluh, semakin bertengkar, itu kerukunannya kecil. Nah, jadi dibalik seper ya. Seper, kalau matematika diseperkan. 1/, gitu. Nah, di sisi yang lain, parameter waktu perkawinan, sumbu yang lain ya, kurva ini digambarkan pada sumbu datar waktu perkawinan dari mulai nikah terus sampai beberapa tahun. Nah, kalau diplot, misalkan kita membuat kurvanya itu per kuartal, 4 bulan sekali, gimana frekuensinya? Terus kita plot, kurang lebih ya seperti ini, naik turun. Sulit kita mau evaluasi gimana ini. Nah, tentunya karena background saya itu geofisika, ada filter dan lain sebagainya, saya terapkan juga di sini. Nah, saya filter. Kemudian kurva ini menjadi sebuah kurva yang smooth seperti ini. Nah, kurva smooth ini itulah model keluarga. Inilah model keluarga yang ingin saya tampilkan, yang parameternya kerukunan dan waktu perkawinan. Tentunya karena parameternya waktu perkawinan dibutuhkan sebuah data yang cukup lama. Makanya saya lakukan ini pengumpulan data sekitar 15 tahunan lah. Nah, sehingga saya keluarga sendiri saya catetin, saya juga membuat jaring pada keluarga-keluarga yang lain, kenalan dekat, kenalan yang bisa saya hubungi dan lain sebagainya. Kemudian datanya kita kumpulkan, wawancara dan lain sebagainya, maka kita mengeluarkan sebuah model yang 4 ini. Setelah kita kelompokkan, kita buat statistiknya, kemudian kita kelompok-kelompokkan, maka ada 4 model keluarga di Indonesia. Maksud kami model keluarga ya, ada 4 model.
yaitu yang pertama model keluarga nih. Model keluarga masa lampau di Indonesia. Zaman mbah-mbah, canggah-canggah kita zaman dulu, kita tidak mengalami lah itu. Jadi mbah-mbah zaman dulu hanya ceritanya dan apa itu dongeng-dongengnya atau wasiat-wasiatnya atau apalah itu masih bisa kita trace. Terus yang kedua, model keluarga Indonesia saat ini ya. Ini yang kedua. Terus kemudian model keluarga budaya barat. Nah, ini saya sengaja survei ke Australia selama 4 bulan. Jadi kebetulan di sana kan tidak hanya orang Australia aja, ada yang dari macam-macam di sana. Ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika dan lain sebagainya. Saya ambil sampelnya, saya wawancara dan lain sebagainya. Nah, keluarlah model budaya barat. Terus ada lagi, ini yang agak sulit saya mendapatkan sampelnya, walaupun sedikit tapi saya coba membuat modelnya, yaitu model keluarga ideal. Sampelnya tidak banyak. Dapat saya sampel ini cuman sedikit. Nah, saya mau bercerita satu persatu model itu. Ini model kerukunan keluarga Indonesia masa lampau, zaman mbah-mbah, zaman dulu lah. Dia berawal dari sebuah kurva yang rendah kerukunannya, tapi dia naik terus, asimtot dia. Nah, ini saya dapatkan berdasarkan wawancara dari mbah, dari katakanlah nenek moyang dulu, dan cerita-cerita dan lain sebagainya yang kita bisa apa itu namanya tarik dari situ. Ternyata begini modelnya. Nah, kalau kita bisa apa itu namanya dongengkan model itu adalah seperti berikut. Perkawinan dimulai dengan suasana yang tidak rukun. Ya otomatis ya, nggak rukun karena mereka tidak saling kenal, tidak saling cinta, dan tidak saling sayang. Biasanya orang-orang tua atau mbah-mbah dulu dijodohkan aja, terus dikawinkan, gitu. Kenal pun tidak. Begitulah. Kemudian hanya berdasarkan adat dan budaya saja mereka berhubungan. Suami menjalankan kewajibannya sebagai suami, istri menjalankan kewajibannya sebagai istri. Ya yang nyuruh siapa? Ya orang tuanya, kamu harus melaksanakan begini, yang perempuan, kamu harus melaksanakan begini, yang laki-laki itu berdasarkan instruksi based on budaya saja itu dari orang-orang tuanya. Nah, mereka lebih mengutamakan melaksanakan kewajibannya dibanding menuntut haknya. Pokoknya saya disuruh ibu bapak saya jalanin gitu. Terus lama-lama timbul benih cinta, kasih sayang, dan saling mengerti. Ada Jawa bilangnya begini, weting tresno jalaran saka kulino. Begitulah kurang lebihnya. Nah, pada saat itu naiklah nilai kerukunan keluarga dan terus naik hingga mencapai sebuah asimtot pada akhir hayatnya. Jadi kurva itu seperti yang kita tunjukkan di dalam gambar di samping ini. Confirm, ini saya buat kurva ini berdasarkan wawancara dan kemudian saya cek kepada beberapa orang, apakah benar begini? Hampir semuanya confirm yes, benar. Itulah model keluarga zaman dulu. Suami menjalankan kewajibannya terhadap istrinya, istri menjalankan kewajibannya terhadap suaminya. Mereka lebih mengutamakan kewajibannya ketimbang haknya. Keluarga budaya Indonesia masa lampau.
Begitu kurang lebih. Terus kesimpulannya, model kerukunan keluarga Indonesia masa lampau, kualitasnya itu meningkat. Tadi kurvanya kan terus meningkat asimtot terus. Berkat kekonsistenan suami menjalankan kewajibannya terhadap istrinya dan istri menjalankan kewajibannya terhadap suaminya. Mereka lebih mengutamakan kewajibannya ketimbang haknya. Maka benih cinta, kasih sayang, keserasian, dan sebagainya muncul dengan sendirinya. Itulah model Indonesia masa lampau. Berkat kekonsistenan atau keistiqomahan, suami menjalankan kewajibannya terhadap istrinya, dan sebaliknya istri menjalankan kewajibannya terhadap suaminya. Mereka lebih mengutamakan kewajiban ketimbang haknya. Maka benih cinta, sayang, keserasian, kemesraan muncul dengan sendirinya. Nah, mudah-mudahan kita dapat mengerti dan kelebihan dan kelemahan dari model keluarga Indonesia masa lampau. Sekarang ternyata model keluarga itu mengalami sebuah evolusi, pergeseran. Begini ceritanya. Ini yang atas itu kan keluarga budaya masa lampau. Berdasarkan penelitian kami, itu bergeser dia, tidak begitu. Dia menjadi yang ke sini. Jadi, tingkat kerukunan yang rendah pada awal masa perkawinan membuat geram para muda sebelum pertengahan abad ke-20-an ya. Wah, yang berontak itu yang muda-muda ceritanya. Sampai ada novel dan lain sebagainya yang sangat terkenal sekali. Pengarang-pengarang, sastrawan dan lain sebagainya. Banyak pahlawan-pahlawan yang bermunculan, yang munculnya di dalam novel ya. Antara lain ada novel bernama Siti Nurbaya dari Balai Pustaka. Itu dia bagaimana dia memperjuangkan supaya tidak ada kawin paksa dan lain sebagainya ya. Karena dulu kan mbah-mbah itu ya dia kawin berdasarkan bapak ibunya, kamu sama ini udah ketemu gitu aja. Nah mereka berjuang, ini generasi muda zaman dulu itu berjuang menghapuskan budaya kawin paksa dengan harapan kerukunan keluarga yang tinggi sudah langsung didapat pada awal masa perkawinan. Nah, cita-citanya begitu. Di sini, nah, tinggi karena sudah saling kenal, sudah cinta duluan. Nah, kurang lebih seperti itu maunya. Revolusi berjalan. Nah, usaha, waduh ini saya gunakan istilah usaha Siti Nurbaya, padahal Siti Nurbaya itu novel ya. Saya gunakan istilah aja. Berhasil ya. Terjadilah pergeseran tata nilai perkawinan Indonesia, tidak lagi ada kawin paksa. Ya ada, cuman sedikit lah. Tapi kebanyakan sudah nggak ada. Usaha itu didukung dengan situasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Semua para muda mendukungnya. Mantap ini. Tetapi pada akhir abad 20, 19 sekian kan ya, keluarlah model kerukunan keluarga yang tertera pada gambar di samping. Ini, yang bawah ini. Nah, kebetulan penelitian saya kan pada akhir abad ke-20, jadi 1988 sampai 2000 sekian itu kan pas ini. Nah, modelnya jadinya seperti ini. Nah,
Ini tentunya diawali dengan sebuah kedamaian, sebuah kerukunan karena sudah saling sayang, saling cinta, dinikahkan, ya enak pertama kali. Tapi dalam perjalanannya itu lamanya loh, problemnya kok banyak tiap. Wah, ribut-ribut, bertengkar. Nah, kemudian dia bisa menyatukan sebuah apa itu kesamaan yang ada di dalam keluarga itu, naik dia. Sehingga begini. Tapi dalam survei saya ini hati-hati. Ini itu peaknya itu terjadi antara 5 sampai 10 tahun. Jadi hati-hati 5 sampai 10 tahun. Ini. Jadi ini terjadi kerukunan yang paling rendah, artinya barek sering ribut, sering bertengkar, macam-macam. Setelah itu dia naik begini. Nah, ini yang saya sampaikan, saya state di dalam judul presentasi kami bahwa hati-hati 5 sampai 10 tahun kebanyakan keluarga di Indonesia adalah sangat rendah. Ya kalau bisa naik, kalau tiba-tiba rendah terus bablas cerai itu. Tapi persentase cerainya di Indonesia nggak banyak. Masih di bawah 10 atau 5% lah. Ini, kalau bisa kita simpulkan, model ini diawali dengan kerukunan keluarga yang tinggi, sesuai cita-cita tadi Novel Siti Nurbaya. Terus tetapi sayang cita-cita mereka tidak semuanya terkabul karena pada prakteknya nilai kerukunan keluarga yang tinggi tersebut tidak stabil. Menurut penelitian yang telah dilakukan, keluarga modern sekarang ini, ya katakanlah setelah masuk di milenium itu, mengalami penurunan kerukunan, titik terendahnya berada pada antara 5 sampai 10 tahun. Sampai saat ini saya kira masih sama modelnya. Hati-hati 5 sampai 10 tahun perkawinan itu mengalami sebuah titik yang paling rendah kerukunannya. Banyak pasangan keluarga modern sangat sanggup mengatasi rendahnya kerukunan keluarga ini dan berhasil menaikkannya kembali pada nilai yang tinggi. Ada beberapa keluarga yang tidak sanggup mengatasinya dan bahkan diakhiri dengan perceraian. Mengapa? Nah, ini pertanyaannya. Mengapa kurva harus turun? Nah, pertanyaan pertama. Kedua, adakah jaminan bahwa semua pasangan suami istri modern yang saya sebut setelah meninggalkan abad 20, tahun yang berkepala 19 sekian itu ditinggalkan menjadi 2000 sekian itu. Pertanyaannya, apakah ada jaminan bahwa semua pasangan suami istri modern sanggup mengatasi masalah pada saat kurva berada pada titik terendah? Ini sebuah pertanyaan yang harus dijawab kita semua. Akan ceraikah mereka? Tidak sanggupkah kita membuat sistem hingga kurva tidak perlu turun? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Kita tidak bisa membuat pertanyaan ini dan tidak bisa membuat kesimpulannya kalau kita tidak tahu modelnya. Nah, modelnya sudah kita dapat ya ini ya. Ini sekedar sebuah ilustrasi aja. Aku sangat mengutamakan musyawarah, kebersamaan, persamaan hak dan kewajiban bersama. Menurutku itu yang paling baik. Aku kurang memahami kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami. Rasanya
itu terlalu kuno lah. Itulah katanya mbah-mbah aja. Yang penting kita itu kan sama. Eh, haknya sama. Didiskusikan bareng-bareng. Musyawarah. Itu yang diutamakan. Kata mereka itu. Keluarga-keluarga ini kan keluarga milenial ini ya. Tapi ingat, keluarga-keluarga ini itu turun itu 5 sampai 10 tahun itu. Akui kami sering bertengkar, baik lagi bertengkar, baik lagi, bertengkar lagi, baik lagi. Memang diakui sih sama keluarga-keluarga yang itu, cuman dia nggak tahu karena dia nggak sempat nyadar. Pokoknya ngerasalah itu. Nah, saya yang sempat nyatet itu kurang lebih turunnya kurvanya seperti itu. Kesimpulannya bagaimana sih keluarga Indonesia saat ini? Kualitas kurang stabil. Survei membuktikan bahwa mereka lebih mengutamakan musyawarah, kesamaan hak, ya persamaan hak lah, dan kewajiban yang bersama dibandingkan menjalankan kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami. Yang sama, haknya sama, saling itu yang diutamakan mereka. Jadi kalau keluarga zaman dulu kan enggak, jangankan saling kenal aja enggak. Jadi kan pokoknya saya disuruh menjalankan kewajiban saya untuk melayani suami untuk apa itu tugasnya kepada istri itu apa, itu jalankan aja. Kalau zaman dulu kan gitu. Kalau ini enggak, saling yang diutamakan. Nah, itulah keluarga Indonesia saat ini. Mudah-mudahan kita mengetahui kelebihan dan kelemahannya. Sekarang kita melihat model keluarga barat, budaya barat. Ternyata ya memang samalah. Ini diawali dengan kasih sayang, diawali cinta dan lain sebagainya. Wah, cocok katanya dia kan ini. Sehingga dia nikah. Tapi turun. Nah, perkaranya di sini keluarga barat itu banyak yang cerai. Ya, kurang lebih 30-50% perkawinan diakhiri dengan perceraian. Ya, ada yang naik gini terus sampai asintogenik aja, tapi perceraiannya sangat banyak. 30-50 itu bukan hal yang sedikit loh. Ekstremnya 1 dari 2 perkawinan cerai. Nah, tapi ada yang 30% juga ada daerah-daerah ya. Itu budaya barat. Pada abad ke-20-an, model kerukunan keluarga budaya barat ditunjukkan pada gambar di samping ini ya. Seperti ini. Meskipun diawali dengan kerukunan yang tinggi, tetapi tidak sedikit yang mengakhirinya dengan perceraian. 30-50% terjadi perceraian dari perkawinan yang ada. Mereka mengutamakan demokrasi, persamaan hak, dan kewajiban dalam perkawinannya. Bahkan mereka cenderung benar-benar menyamakan antara suami dan istri. Aku sangat mengutamakan kebebasan, persamaan hak suami maupun istri, musyawarah, diskusi, dan kebersamaan. Menurutku itu yang paling baik. Aku sama-sama mengutarakan pendapat, diskusi bersama. Itulah budaya barat. Kesimpulannya, model ini adalah kualitasnya menurun. Menurut mereka lebih mengutamakan kesamaan dalam segala hal. Suami sama dengan istri, segala sesuatu harus dimusyawarahkan bersama. Mereka kurang memahami atau mempunyai aturan baku apa yang harus dilakukan
suami terhadap istri dan apa yang dilakukan istri terhadap suami. Itu kurang memahami aturan itu. Nah, mereka lebih mengutamakan kesamaan dalam segala hal. Suami sama dengan istri, segala sesuatu harus dimusyawarahkan bersama. Mereka kurang mempunyai aturan baku apa yang harus dilakukan suami terhadap istri dan apa yang harus dilakukan istri terhadap suami. Mudah-mudahan kita dapat mengerti kelemahan dari model keluarga budaya Barat. Nah, model kerukunan keluarga budaya ideal ini itu ya sama keluarga yang lain-lain, pola kurvanya, tetapi tekuannya, lengkungannya ini tidak terlalu dalam. Begitu kurang lebih. Kesimpulannya adalah kualitas relatif tetap. Mereka menjalankan aturan-aturan secara urut, mengutamakan menjalankan kewajiban suami terhadap istri, dan istri menjalankan kewajibannya terhadap suaminya. Kemudian baru dia menjalankan musyawarah, kebersamaan, penyamaan hak, dan kewajiban bersama lainnya. Mereka menjalankan aturan-aturan secara urut, mengutamakan menjalankan kewajiban suami terhadap istri, dan istri menjalankan kewajibannya terhadap suaminya. Kemudian mereka baru menjalankan musyawarah, kebersamaan, penyamaan hak, dan kewajiban bersama lainnya. Mudah-mudahan kita dapat mengerti apa yang dimaksud dengan keluarga ideal ini. Nah, apa sih tujuan kita mengkaji-kaji ini, meneliti yang lama sekali ini nih? Tujuannya adalah keluarga yang ini, keluarga Indonesia zaman saat ini, itu supaya naik menjadi ini. Jadi kalau turun jangan banyak-banyak gitu loh ceritanya. Tujuannya kan seperti itu. Bagaimana kita bisa menciptakan itu? Nah, itu yang kita kaji. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan didapati mengerti. Maka ikutilah penjelasan pada part kedua selanjutnya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.